Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andani, NIM 12140311574 dari kelas 5 PRD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 7 komunikasi lintas budaya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama yaitu untuk pertemuan 1 dan 2 tentang konsep dasar komunikasi antar budaya. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam antar budaya mencakup semua bentuk interaksi komunikatif antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Ini tidak hanya melibatkan aspek verbal seperti bahasa, tetapi juga melibatkan elemen nonverbal, norma sosial, nilai, dan persepsi budaya. Pemahaman mendalam terhadap perbedaan budaya menjadi kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam konteks antar budaya. Kemudian pengertian kebudayaan. Komunikasi baik dalam arti aktivitas simbolis, proses maupun kehidupan antar manusia, kebudayaan itu mempengaruhi nilai pertukaran makna, selalu ada dalam beberapa nilai yang dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan komunikasi antar pribadi, kelompok kecil dan kelompok besar. Perilaku manusia, dengan kata lain, semua manusia merupakan bentuk yakni aktor kebudayaan karena manusia bertindak dalam lingkup organisasi publik dan massa. Kemudian pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi dan makna antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan pemahaman, penghormatan, dan navigasi melalui perbedaan budaya untuk mencapai tujuan komunikatif yang efektif. Kemudian alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Ini sangatlah penting karena globalisasi telah membuat interaksi antar budaya semakin meningkat. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, seseorang dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya untuk meminimalkan konflik dan kesalahpahaman. Kemudian membangun hubungan yang lebih baik dengan orang dari budaya lain, baik dalam lingkungan kerja maupun sosial. Kemudian meningkatkan kesadaran akan bagaimana budaya dan komunikasi saling mempengaruhi. Kemudian menghadapi tantangan dalam komunikasi lintas budaya dengan lebih mempercaya diri dan efektif. Kemudian materi pertemuan 3, nilai dan norma dalam komunikasi antar budaya. 1. Interpretasi antar budaya adalah proses di mana individu mencoba untuk memahami dan mengartikan pesan dari orang dari budaya lain. Ini melibatkan kesadaran akan perbedaan bahasa, norma, dan nilai yang mempengaruhi cara pesan disampaikan dan dipahami. 2. Nilai dan norma budaya merupakan prinsip-prinsip dan aturan yang menjadi dasar perilaku dan interaksi dalam suatu budaya. Memahami nilai dan norma ini membantu dalam memahami komunikasi antar budaya. 3. Karakteristik budaya memiliki dampak yang besar dalam komunikasi, termasuk dalam hal pola komunikasi, kedekatan fisik, serta cara menyampaikan pesan. 4. Pembentukan budaya. Cara berkomunikasi merujuk pada proses bagaimana kebiasaan, tradisi, dan sejarah suatu budaya membentuk cara orang dalam budaya tersebut berkomunikasi. Ini mencakup penggunaan bahasa, ungkapan wajah, dan bahkan pentingnya kesenian dalam ruang komunikasi. Kemudian pertemuan 4, pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Pertama, manusia memang dikelilingi oleh budaya dan bahasa. Budaya dan bahasa ini mencakup penggunaan bahasa dan cara berkomunikasi yang melekat pada suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup kosakata, tata bahasa, frasa, dan gaya komunikasi yang unik bagi suatu kelompok. Kedua, jenis-jenis pesan verbal sangat beragam. Pesan verbal dapat berupa lisan atau tertulis. Saat berkomunikasi dalam konteks antar budaya, penting untuk memahami bahwa makna dan pemahaman dari pesan verbal tersebut bisa bervariasi tergantung pada budaya, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut. 3. Mempelajari pesan verbal dalam konteks ilmu bahasa memang sangat penting. Ilmu bahasa membantu kita memahami struktur dan fungsi bahasa dan bagaimana bahasa mencerminkan dan bentuk pemikiran serta budaya. Keempat, budaya berbahasa juga memiliki peran yang sangat penting. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai, kepercayaan, dan pola pikir suatu kelompok. Oleh karena itu, ketika berkomunikasi dengan orang lain budaya yang berbeda, penting untuk memahami latar belakang budaya berbahasa tersebut. Kelima, kebudayaan bahasa benar-benar dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Konsep yang ada dalam suatu bahasa dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dunia ini. Jadi, ketika berkomunikasi antar budaya penting untuk dipahami. Keenam, dalam masyarakat multikultural tentu saja terdapat variasi bahasa yang beragam.
kekayaan budaya yang ada dalam masyarakat multikultural juga tercermin dalam variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Hal ini perlu dipahami untuk menghindari kesalahpahaman dan dalam komunikasi. Ketujuh, bahasa dalam komunikasi antar budaya menjadi sangat penting. Kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam asumsi bahwa orang dari budaya yang berbeda akan memahami atau menafsirkan pesan verbal dengan cara yang sama. Memahami perbedaan bahasa dan kultur serta menjadi sensitif terhadap hal tersebut sangatlah penting dengan memahami dan menghargai perbedaan dalam pesan verbal. Kemudian untuk materi pertemuan 5, pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. 1. Definisi pesan nonverbal merujuk pada komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa lisan. Ini termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, intonasi suara, jarak interpersonal, dan senyum. Dalam konteks komunikasi antar budaya, pesan nonverbal seringkali memiliki peran yang sangat penting dalam memahami maksud komunikasi seseorang dari budaya lain. 2. Unsur meliputi tanda, kode, pesan nonverbal terdiri dari berbagai unsur, termasuk tanda dan kode yang diterima oleh dan interpretasikan oleh individu. Tanda-tanda nonverbal meliputi isyarat tangan, senyum, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Sedangkan kode mencakup norma budaya tertentu yang mengatur pesan nonverbal seperti jarak interpersonal yang dianggap wajar atau sopan dalam suatu budaya. 3. Ciri-ciri pesan nonverbal. Pesan nonverbal memiliki beberapa ciri khusus, antara lain 1. Multi-kanal. Pesan nonverbal dapat disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. 2. Ambigu. Pesan nonverbal seringkali dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, tergantung pada latar belakang budaya penerima pesan. Kemudian berpengaruh tinggi. Pesan nonverbal dapat memiliki dampak yang kuat dan seringkali lebih kuat daripada pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. 4. Jenis-jenis pesan nonverbal. Terdapat beberapa jenis pesan nonverbal termasuk, tapi tidak terbatas pada bahasa tubuh, gerakan tubuh, postur, dan ekspresi wajah. Pertama, proksemik, pengaturan jarak antar individu dalam interaksi interpersonal. 2. Paraluangaste, cepat berbicara. 3. Eye contact, kontak mata yang dapat menunjukkan kepercayaan dan keterbukaan. 4. Kemudian kinesik, studi tentang gerakan tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi. 5. Fungsi pesan nonverbal. Pesan nonverbal memiliki berbagai fungsi dalam komunikasi antar budaya, termasuk menyampaikan emosi, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah dalam menyampaikan perasaan emosi tanpa kata-kata. Mengatur interaksi pesan nonverbal digunakan untuk mengatur jarak interpersonal dengan menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi. Mengkomunikasikan kekuatan gestur dan postur tubuh dapat digunakan untuk mengekspresikan status dan kekuasaan dalam hubungan interpersonal. Kemudian materi pertemuan 6, bahasa dan budaya, pentingnya persekutuan. Pertama, peranan sosial budaya dari bahasa sangatlah penting dalam membentuk identitas suatu masyarakat. Bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga merupakan simbol dari nilai-nilai kepercayaan dan tradisi suatu budaya. Melalui bahasa, individu dapat menyampaikan dan mempertahankan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, dalam sebuah persekutuan, penghargaan terhadap berbagai bahasa dan budaya sangatlah penting untuk memperkuat rasa persatuan antar komunitas. Dengan memahami dan menghargai peranan sosial dari budaya dari bahasa, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya memelihara dan mendukung keberagaman budaya di dalam sebuah masyarakat. Kedua, hubungan antara bahasa dan budaya sangat erat dan saling mempengaruhi. Bahasa mencerminkan budaya dalam segala aspeknya, seperti cara berpikir, sistem nilai, dan pola perilaku. Sebaliknya, budaya juga mempengaruhi pengembangan bahasa, baik dari segi leksikal maupun tata bahasa. Oleh karena itu, ketika mempelajari bahasa suatu komunitas, penting bagi kita untuk memahami budaya di dalamnya. Dengan memahami budaya, kita dapat lebih memahami konteks pemakaian bahasa, makna dari ekspresi linguistik, dan norma-norma komunikasi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam sebuah persekutuan, pengakuan akan hubungan erat antara bahasa dan budaya akan membantu membangun hubungan yang lebih harmonis antara individu-individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ketiga, bahasa juga merupakan cerminan nilai budaya. Dalam setiap bahasa terdapat konsep-konsep dan kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai
yang diyakini oleh suatu masyarakat. Contohnya, dalam banyak bahasa terdapat kata-kata yang mengekspresikan konsep tentang kebersamaan, kesopanan, atau nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, bahasa juga merupakan wadah untuk memahami dan memperkuat nilai-nilai yang dianut oleh suatu budaya. Dalam persekutuan, memahami cerminan nilai budaya dalam bahasa dapat membantu membangun kesadaran bersama tentang makna dari nilai-nilai universal yang ingin dipertahankan dan dilestarikan. Keempat, bahasa juga sangat penting dalam interaksi komunikasi antar budaya. Dalam dunia global yang semakin terhubung, interaksi antar budaya menjadi semakin kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang bahasa dari berbagai budaya sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif. Pemilihan kata, ekspresi, dan bahasa tubuh dapat berbeda-beda dalam setiap budaya, dan pemahaman akan perbedaan ini dapat membantu dalam meminimalkan kesalahpahaman konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Dalam persekutuan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik antar budaya menjadi kunci penting dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menghargai keragaman. Kemudian, materi pertemuan 7, identitas budaya dan komunikasi antar budaya. 1. Pengertian identitas budaya. Identitas budaya adalah konsep yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, adat istiadat, bahasa, dan pola pikir yang menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat atau suatu komunitas. Identitas budaya juga mencakup cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks budaya tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku, pola komunikasi, dan interaksi antar budaya. 2. Pemahaman identitas budaya keseharian. Identitas budaya keseharian merujuk pada cara individu atau kelompok melihat dari diri mereka sendiri dalam konteks budaya sehari-hari. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang dipegang, tradisi yang diikuti, dan norma-norma yang dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, makanan, pakaian, dan ritual keagamaan dapat menjadi bagian dari identitas budaya keseharian seseorang. 3. Perspektif terhadap identitas budaya. Perspektif terhadap identitas budaya mencakup cara individu atau kelompok melihat dan memahami keterikatan mereka dengan budaya tertentu. Hal ini melibatkan pandangan terhadap sejarah, pengalaman, dan pola pikir yang membentuk identitas budaya seseorang. Perspektif juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi, dan pengaruh budaya luar. 4. Pembentukan identitas budaya. Identitas budaya terbentuk melalui interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan lingkungan budaya mereka. Proses pembentukan identitas budaya dapat melibatkan unsur-unsur seperti sosialisasi, pendidikan, dan pengaruh media, interaksi antar budaya. Hal ini juga melibatkan penerimaan dan penolakan terhadap nilai-nilai, norma, dan budaya lain yang dihadapi individu atau kelompok. 5. Jenis identitas budaya. Identitas budaya dapat memiliki banyak jenis, termasuk identitas etnis, identitas nasional, identitas agama, dan identitas gender. Jenis identitas ini dapat memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membentuk cara individu atau kelompok berkomunikasi dan berinteraksi dengan budaya lain. Penting untuk memahami kompleksitas dan keberagaman identitas budaya dalam konteks komunikasi antar budaya. 6. Identitas sosial budaya dalam komunikasi antar budaya. Identitas sosial budaya memainkan peran penting dalam komunikasi antar budaya. Ketika individu atau kelompok berkomunikasi dengan budaya lain, identitas budaya mereka yang disadari maupun tidak disadari dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku mereka. Penting untuk memahami bagaimana identitas sosial budaya mempengaruhi komunikasi antar budaya untuk mencegah konflik dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Sekian presentasi pertemuan 1-7 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.